Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Surahul Al-Azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa membimbing kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama sebagaimana kita semua yang dibaginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kepada salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini kami hendak berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah semua, yakni marilah kita terus berupaya sekuat tenaga kita, tidak mengenal lelah, tidak mengenal putus asa, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Jadi takwa dengan sebenar-benarnya takwa yang bukan hanya di lisan, tapi dalam hati dan perbuatan, takwa yang bukan hanya di keramaian, tapi dalam kesendirian dan kesepian. Karena yakinlah, hanya dengan bekal takwa kita akan bahagia, selamat dunia, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Masih dalam suasana tahun baru Hijriah, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, yakni umur panjang. Dalam artian bilangan jumlah usia kita bertambah, walaupun pada hakikatnya jatah kita hidup di dunia ini semakin hari semakin berkurang. Oleh karenanya patut buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa bersyukur? Para ulama menjelaskan tentang makna syukur adalah istimbalu nikmati fi taatillah, yaitu menggunakan nikmat untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala nikmat yang diberikan ataupun yang ada pada diri kita semuanya bersumber daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada diri itu tentang nikmat semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut buat kita ketika ditambah usia kita, yakni yang pertama kita lakukan adalah berusaha menggunakan nikmat usia panjang dalam taat kepada Allah, dan yang kedua meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ada dengan hati, syukur ada dengan perbuatan, syukur juga ada dengan lisan. Seperti syukur dengan hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya senantiasa tidak pernah ragu dengan keagungan kebesaran Allah, termasuk tidak pernah ragu akan janji rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Syukur dengan lisan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertasbih, bertakbir, senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, dan syukur dengan badan ataupun perbuatan adalah berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk daripada itu yakni berbagi terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang tidak mampu atau kepada sesama, dalam arti bersedekah kepada sesama. Oleh karenanya
Pada kesempatan kali ini kami hendak menyampaikan tentang keutamaan bersedekah, di mana kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa, yakni keutamaan tentang kita bersedekah atau mensedekahkan harta yang kita miliki. Sedekah jangan nunggu lama, jangan nunggu sempat, jangan nunggu diminta, jangan nunggu punya duit banyak. Berapapun yang kita miliki, berapapun yang kita minta, sedekahkan. Jika tidak bisa atau belum mampu untuk banyak, berikan sedikit, tetap untuk bersedekah daripada tidak sama sekali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sedekah barokah bala, sedekah itu adalah dapat menolak segala bala, bahkan watawilul umrah, akan memanjangkan umur. Apa maksudnya memanjangkan umur? Maksudnya adalah usianya berkah sehingga bisa digunakan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang punya usia panjang tapi malas untuk sholat. Usia kita panjang tapi berat untuk zikir. Usia kita panjang berat untuk hadir di majelis taklim. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi karena kita kurang sedekah sehingga usia kita tidak berkah. Bahkan ada orang yang sudah sholat, sudah baca Quran dan lain sebagainya, tapi musibah datang tidak pernah berhenti. Masalah-masalah kehidupan yang tidak pernah sirna. Kenapa demikian? Bisa jadi orang tersebut bakhil terhadap hartanya, tidak mau bersedekahkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan as-sadaqatu tamna'u mi'atas su'. Sedekah itu mencegah daripada buruknya kematian. Bahkan sedekah bukan hanya manfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Orang-orang yang bersedekah nanti di dunianya, maka selain rezekinya berkah di dunia, dijauhkan dari mana bahaya dan musibah, di akhirat dia akan terjaga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya akan punya manfaat, akan menjadi wasilah penyelamat dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bersedekah untuk diri kita, tapi juga bersedekah untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab yang Bukhari dijelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwalikum. Bersedekahlah kalian semua untuk diri kalian semua dan juga untuk orang-orang yang telah mati di antara kalian semua, walau bisyurati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Fa in taqdiru ala dzalik fa bi ayatin min kitabillah ta'ala. Kalau seteguk air juga kita tidak bisa mampu untuk bersedekah yang kita hadiahkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, maka bacakan ayat Quran yang pahalanya untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Fa'ilam ta'lamu syai'an minal Quran, kalau begitu juga kau tidak tahu tentang ayat Al-Quran, tidak paham mana ayat Al-Quran, tidak bisa membacakan ayat Al-Quran, maka fad'ullahum bil maghfirati wa rahmah, doakan mereka agar mereka semua diampuni dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha wa'adakumul ijabah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ijabah, menjanjikan pengabulan doa kepada kalian semua untuk orang yang sudah meninggal di antara kalian semua. Demikian besar manfaat sedekah, termasuk kepada orang yang meminta-minta. Agama kita sungguh mulia. Agama kita mengajarkan bukan hanya bersedekah kepada kerabat, bukan hanya bersedekah kepada teman dekat, tapi juga kepada orang yang meminta-minta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man 'abdin aqradaila," tidaklah seorang hamba memberikan kepada temannya syai'an sesuatu, walau luqmatan ta'amin, walaupun dengan sesuap nasi, walaupun dengan sesuap makanan, illa dafa'allahu anhu biha nikmatan, kecuali barokah atau sebab wasilah daripada dia memberikan sesuap makanan kepada pengemis tersebut, dia akan dijauhkan daripada para bencana dan musibah. Bahkan di agama kita tidak boleh menghardik orang-orang yang meminta-minta. Wa amma ja'ala fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya.
Jangan kita ngasih, tapi hati kita atau ucapan kita beruntung. Masih muda udah minta-minta, badannya sehat kok minta-minta, gak tahu malu, gak tahu diri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berikan saja kita kepada seorang pengemis kalau dia minta, tanpa harus kita mencaci, tanpa harus kita menghati. Hati-hati buat siapapun yang suka menghati atau mencaci orang-orang pengemis yang meminta-minta, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man namarat hadiran, namarat hukal malaikatu yaumil qiyamah." Barang siapa yang membentak atau menghati, menghina orang-orang yang meminta-minta dengan kata-kata kasar, maka nanti pada hari kiamat para malaikat akan menghinakannya, akan membentaknya, akan meledeknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan seandainya pengemis itu orang kafir, Nabi itu menganjurkan untuk berikan saja, karena itu adalah makhluk Allah, hamba Allah. Tidak melihat agamanya kita dalam bersedekah, tidak melihat agamanya kita dalam menolong orang, tapi lihat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, masya Allah, patutlah dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan wasaddaqa wa aku binasolihin, yang menyebabkan aku bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, yang diminta seandainya dia diberi usia panjang, bukan minta untuk sholat, bukan minta untuk zikir, tapi dia minta diizinkan untuk bersedekah agar dia termasuk menjadi hamba Allah yang soleh. Oleh karenanya kita yang masih hidup, semoga tahun ini kita lebih banyak lagi bersedekah, lebih banyak lagi menginfakkan harta kita agar kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan diberikan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tentang tingkatan sedekah. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan bahwasanya ada 5 tingkatan macam sedekah. Hal ini dituliskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 135. Dijelaskan bahwasanya as-sadaqatu khamsatu anwa'in. Sedekah memiliki 5 macam bentuk, 5 macam perkara. Wahidatun bi asyrafin wa hiya ala sahihil ismi. Yang pertama sedekah, manakala kita memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang sehat badannya, maka akan diberikan 10 kali lipat buat kita dari apa yang kita sedekahkan. Wa wahidatun bi tis'ina wa hiya ala a'ma wal mubtadi. Dan kemudian barang siapa yang kita bersedekah kepada orang buta dan orang-orang yang terkena musibah, maka Allah akan lipat-gandakan sedekah kita menjadi 90 kali lipat. Wa wahidatun bi tis'inatin wa hiya ala dzikri qaradatil muhtajin. Dan manakala kita berikan sedekah kita kepada kerabat kita, saudara kita yang sedang kurang mampu atau membutuhkan, maka Allah akan berikan daripada apa yang kita sedekahkan 900 kali lipat. Kemudian wahidatun bi mi'ati alfin wa hiya alal abawaini, yaitu kita akan diberikan pahala sedekah sebanyak 100.000 kali lipat apabila kita berikan sedekah kita kepada kedua orang tua kita. Wa wahidatun bi tis'ati alfin, dan kita akan diberikan sebanyak 900.000 kali lipat wahia al-alimi aw faqihin, manakala kita bersedekah kepada orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah, kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengerti betul tentang ilmu agama dan mengamalkannya, dan orang-orang yang faqih, jadi senantiasa menyampaikan kebenaran, senantiasa mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat dunia akhirat buat kita semua. Tapi sebagai catatan hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, fadilah ini akan diberikan oleh Allah manakala kita bersedekah dengan harta yang halal. Sekali lagi, manakala kita bersedekah dengan harta yang halal. Kalau bersedekah dengan harta yang haram, demi Allah, kemuliaan itu tidak akan pernah didapatkan. Bahkan Allah akan diberikan buat siapapun yang bersedekah dengan harta yang haram. Wa hadza idza kana sadaqatu min halalin. Hal-hal daripada ini, keutamaan ini
la yuntidu ila adaban, maka tidak akan diberikan. Apabila dia bersedekah dengan yang haram, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali adab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita jadikan tahun ini dengan lebih banyak untuk mendapat ridha Allah. Siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam rumah tangganya, dan dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, keluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal aibal yazidu fi dunya bil barakah." Tidak akan hilang, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tetapi itu menjadi tambahan di dunia, tambahan keberkahan. Wa dakil mufsidat anhum fil akhirah, dan juga akan menolak daripada kejelekan-kejelekan di akhirat nanti, bijazil ajri, dengan diberikan pahala yang besar. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semua, berikan taufik hidayah kepada kita semua, agar kita tidak sekeda semua tidak bakhil, agar kita meyakini bahwa semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah titipan, adalah anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi semuanya karena kebaikan Allah, karena anugerah Allah, yang mana kalau kita berbagi dengan sesama, Allah akan muliakan kita semua di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.